Di adat Batak itu kalau anak laki-laki itu dianggap ahli waris sebab dialah penerus dari keturunan. Togar, kau kelola lawang ini sampai kuliah kau selesai. Ini beres saya titip sama kamu uangnya. Tenanglah Tulang ya. Aku akan pasti kelola uang ini sampai dia tamat insinyur nanti. Jadi kedua orang tua saya rela korbankan itu, dia jual sawah peninggalan nenek saya. Mereka sudah dengung-dengungkan ke saya, kamu harus jadi insinyur. Mau pergi kau? Ya, mau doain lah aku nih sukses. Yuk, hati-hati kau. Memang saya kuliah sangat semangat karena saya ingin jadi insinyur betul. Tapi suatu saat setelah kurang lebih setahun lebih, Gak bisa apa Bu, bantu aku Bu. Kali ini aja Bu. Maaf kali Togar, tak bisa ku bantu kau kali ini Togar. Tolonglah Bu, aku masih pengen kuliah di sini Bu. Tapi besar kali tunggakan kau ini. Bagaimana kau mau bayar ini semua Togar? Apa kau bisa lunasi semua ini? sangat kecewa bahwa kami tidak punya uang lagi, berarti saya tidak bisa kuliah lagi. Karena orang tua pun sudah itu harta terakhir. Tok, mau kemana kan uangku? Apa itu kau tanya-tanya? Besok aku mau bayar kuliah. Kalau aku nggak bayar, aku bakal dikeluarin dari kampus. Kan aku udah bilang sama kau, itu duit udah aku bungakan. Ribut kali muncul kau itu. Ternyata pengelolaan yang dimaksud itu ya direntenirkan. Kau pikir aku takut sama kau? Bisa aku suruh preman-preman itu menghabisi kau. Dan kalau bisa, kedua orang tuamu itu aku habisi. Mau kau? Jadi saya sangat sakit hati, tetapi saya juga jadi ketakutan. Karena kalau sampai betul itu dia suruh, saya bisa habis. Akhirnya saya mulai marah. Saya harus bunuh ini. Gara-gara dia ini sudah menghancurkan semua harapan semua keluarga saya. Lalu saya mencari di mana ada tempat bertapa. Ilmu hitam yang sangat tangguh. Amang, bantulah aku ini. Kasih aku ilmu kebal. Mulailah, datanglah latihan. Untuk mendapatkan ilmu hitamnya harus melalui bertapa. Bangunlah, nak. Semuanya sudah selesai. Tok, kau kembalikanlah uangku. Nggak ada. Mau kau sekarang apa? Kau mau mati, hah? Kau mau mati? Tolonglah bagus-bagus. Jangan begitu. Kakak takut. Gak ada ngomong bagus-bagus. Kemarin kau ngancamku, bakal ngebunuh orang tuaku. Kakak minta maaf. Kakak akan kembaliin kok duit kamu. Ku kasih waktu kau sampai besok. Kalau besok kau nggak kembalikan, Di satu sisi saya puas, tapi di sisi lain tetap saya sedih. Karena saya berpikir, walaupun saya lakukan dia sudah menyembah saya, berjuang keras, walaupun sudah gagal insinyur, tetapi saya mau jadi anak yang berhasil bekerja di perantauan. Akhirnya saya coba untuk usaha sendiri, saya agen majalah. Lek, Lek, nyampe juga kau. ini majalahmu. Ah ya. Oh ya, ini mau kau. Ya. Ngomong-ngomong, aku lihat hidup kau tuh makin berantakan di sini. Bertobatlah kau. Nggak kasihan ya kau sama orang tua kau di kampung. Saya pingin antara mau bertobat dengan tidak.
Tapi masih lebih besar, saya tidak akan berubah karena saya hidup dari sini. Setelah kira-kira 2 bulanan, saya kena liver akut. Memang sakit sekali. Karena sejak saya dapat ilmu hitam, saya makin kencang mengenai alkohol dan begadang. Jadi saya merasa ada kaitan dengan itu. Ya, mulai saya merenung-renungkan kehidupan saya. Dan saya sudah mulai ketakutan. Karena ini penyakit ini sepertinya penyakit yang parah. Dok, udahlah, gak usah lagi diperiksa. Daripada uangku habis untuk berobat, mendingan aku beli papan 3 lapis untuk peti matiku. Bang, memang saya sudah tidak bisa obatin lagi karena liver kamu tuh udah rusak. Tapi kamu masih percaya Tuhan kan? Saya masih muda. Lalu saya ingat orang tua saya bahwa mereka akan sangat sedih kalau saya mati sekarang ini karena saya diharapkan oleh keluarga sebagai anak laki-laki. Saya diam terus. Tuhan. Apakah benar ada Tuhan? Kalau betul yang mereka bilang ada Tuhan, pasti saya bisa sembuh. Dan kalau saya nanti bertindak ke gereja, pasti saya akan dijamah Tuhan itu yang mereka bilang. Tapi kalau saya tidak ada mujizat, berarti Tuhan itu tidak ada bohong. Itu yang ada di pikiran saya. Saya mau terima Yesus karena tekanan penyakit yang berat ini, yang saya takut ini. Karena dokter bilang tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi karena saya takut mati itu, maka saya mau terima Yesus sebetulnya. Iman yang terpaksa sebetulnya waktu itu. Kalau saya sembuh, saya mau bertobat. Terjadi pertama sekali yang mengagumkan adalah ketika saya lihat perut saya itu berkurang, bengkaknya itu. Wah, ini apa? Mujizat, ini mujizat. Berarti Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Dia ada, benar dia ada, saya bilang. Nah itu disitulah saya merasakan Tuhan. Setelah saya sembuh total, sudah kempes perut saya, baru saya tahu mulai berdoa. Saya panggil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ternyata Engkau ada. Kau adalah Allah yang hidup. Sejak saya disembuhkan itu, hidup saya udah tenang. Karena kebaikan Tuhan ini, saya ingin jadi hamba Tuhan. Tahun 98 selesai sekolah teologi. Dan semua orang yang mengenal saya cukup baik. Dan orang sekampung sekarang ini, mereka cukup segan mendengar saya sudah jadi pendeta. Mak, Pak. Togar? Gimana kabarnya, Mak? Tak pulang, Mak. Bapak mana, Mak? Ada di dalam. Bapakmu sakit, Nak. Pak, Togar pulang, Pak. Bapak sakit apa, Mak? Lemas, demam, Nak, badannya. Meskipun saya tidak jadi insinyur seperti yang mereka harapkan, mereka dambakan. Nah, mereka orang tua saya itu dan semua keluarga kakak-kakak saya itu sangat bahagia dan bangga. Karena dari awal-awal pun sejarahnya belum ada yang jadi pendeta. Tetapi sayang sekali kebanggaan itu tidak bisa ditunjukkan lagi ini karena saya ketemunya sudah sakit keras. Dan papa saya meninggal itu tahun 90-an dalam jangka 5 bulan berikut. Mama saya pun menyusul, meninggal, panggil Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Jadi setelah saya mengenal Yesus, disitulah saya ingat semua siapa-siapa yang saya sakiti, yang menyakiti saya, disitulah saya datang kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Jadi sebagai seorang istri, saya berpikir bahwa Tuhan sudah menerima dia apa adanya, apalagi saya. Tuhan sudah mengubah hidupnya, Tuhan sudah memilih dia dan memanggil dia sebagai hamba Tuhan. Dan dia selalu mengajarkan anak-anak untuk selalu jujur, komitmen, dan benar-benar hidup ini karena anugerah Tuhan. Mengajak kita untuk selalu berdoa, bersyukur,
karena semua hanya kemurahan Tuhan aja. Saya percaya di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Terlebih saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, sangat berterima kasih sangat karena dulu hidup saya tidak berarti lagi buat siapapun, tapi hari sekarang ini saya dibuat Tuhan sangat berarti bagi banyak orang. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia.